Masih ingat ketika Klay Thompson mencetak 60 poin hanya dengan 11 dribble? Atau ketika Derrick Rose mencetak 50 poin setelah karirnya dinyatakan hancur? Ada satu kesamaan dari dua momen legendaris ini, yaitu Jeff Teague ada di sana. Mungkin beberapa dari kalian gak familiar dengan pemain satu ini. Dia bukanlah seorang superstar yang terkenal, tapi sepanjang karirnya, dia selalu hadir hingga punya pengaruh besar dalam banyak sekali momen ikonik dan viral di NBA era modern. Dan tanpa kehadirannya, beberapa bintang NBA tidak akan punya karir dan pencapaian legendaris seperti yang kita ketahui sekarang. Dan sepertinya NBA itu sendiri secara keseluruhan akan memiliki cerita yang berbanding terbalik dan jauh berbeda. Mulai dari rekor-rekor mustahil, pertengkaran menegangkan, hingga di panggung tertinggi NBA, inilah semua momen bersejarah di mana Jeff Teague hadir di sana. Atau yang sering disebut-sebut netizen sebagai Teague Time. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa dia selalu ada di semua peristiwa itu? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita perlu melihat kembali perjalanan karir seorang Jeff Teague di NBA. Setelah menghabiskan 2 tahun bermain bersama Wake Forest University, Teague dipilih di urutan 19 NBA Draft 2009 oleh Atlanta Hawks. Saat itu, Teague masuk ke NBA setelah bermain impresif dengan rataan 18,8 poin, 3,5 assist, 3,3 rebounds, dan 1,9 steals per game di tahun keduanya bersama Wake Forest. Teague berhasil membuat Wake Forest jadi salah satu kampus yang hebat dan layak untuk ditakuti saat itu dengan rekor menang kalah 24-6. Bakat dan kehebatannya sudah tidak bisa dibantah lagi. Tapi sepertinya pelatih Hawks saat itu, Mike Woodson, punya pendapat lain. Dia nggak tertarik untuk memberi para rookie, khususnya pemain posisi guard seperti Jeff Teague, menit bermain yang lama. Sepanjang musim, rata-rata waktu bermain Teague hanya 10,1 menit per game saja. Kesempatannya untuk memamerkan dan membuktikan talentanya jadi sangat terbatas. Tapi itu bukanlah permasalahan di cerita kali ini. Karena meskipun menit bermainnya sedikit, itu tetaplah waktu yang cukup bagi Teague untuk ambil bagian dalam momen-momen bersejarah NBA sejak musim pertamanya. Pada 1 Januari 2010, dunia akan melihat momen Teague Time untuk yang pertama kalinya. Saat itu Atlanta Hawks sedang berhadapan dengan New York Knicks. Banyak orang menganggap ini sebagai game musim reguler biasa, tapi tidak untuk Nate Robinson. Pemain bertinggi 175 cm yang punya gelar juara slam dunk contest terbanyak dalam sejarah NBA. Memasuki game ini, Robinson sudah tidak dimainkan oleh pelatihnya selama 14 game beruntun atau sebulan penuh. Tapi sekalinya masuk ke lapangan sebagai pemain cadangan, ini yang dia lakukan. Al Horford springs it up and in. Robinson, another three. Defensively. Nate goes in, reverses and ties it in on Bibby, and he will shoot a free throw. There he goes. It's a three-pointer. Go! Look at the mob scene from the Knicks play. 41 poin, 6 rebounds, dan 8 assist dengan efisiensi field goal 75% untuk Robinson. Ini adalah salah satu performa terhebat untuk seorang pemain cadangan dalam sejarah NBA. Jeff Teague hanya bermain 4 menit di game ini. Tapi saat di lapangan, dia jadi salah satu pemain yang digocek-gocek Robinson. Dan pada musim berikutnya, Jeff Teague punya satu cerita yang gak kalah menarik. Karena kali ini dia menyaksikan salah satu momen terlangka di NBA. 12 Februari 2011. Skor 86 sama antara Hawks dan Charlotte Bobcats dengan 5 detik tersisa. Teague tidak bermain 1 menit pun di game ini. Tapi setidaknya dia bisa menyemangati rekan setimnya untuk memberikan satu defense terakhir yang solid di kuarter 4. Saat bola sudah masuk ke lapangan, Teague berteriak ke Maurice Evans, "Mo, lock the up!" Dan yang terjadi setelahnya, Steven Jackson for the win and the Bobcats. Bukannya menang, Teague malah jadi bagian dari sejarah karena dia baru saja melihat satu-satunya tembakan penentu kemenangan yang diambil oleh Steven Jackson sepanjang 14 tahun karirnya di NBA. Teague dan Hawks mengakhiri musim 2011 dengan rekor menang kalah 44-38. Mereka berhasil lolos sampai ke ronde 2 playoff dan Jeff Teague saat itu masih jarang diberi menit bermain. Tapi semuanya berubah ketika salah satu pemain inti Hawks, yaitu Kirk Hinrich, mengalami cedera. Kesempatan Teague untuk bermain di playoff akhirnya terbuka lebar. Dan tebak siapa pemain guard yang berhadapan dengannya di ronde kedua? Derrick Rose. Yang awalnya cuma cadangan mati, sekarang Teague harus langsung melawan MVP termuda dalam sejarah NBA. Ini pastinya bukan tugas yang mudah. Rose pun mencatatkan rataan 34 poin dan 10 assist per game di hadapan Teague. Reputasi Rose meningkat drastis, apalagi dia dan Bulls akhirnya lolos ke final wilayah setelah 6 game. Tapi setidaknya, Teague juga berhasil memberikan kontribusi yang bagus untuk levelnya. Bahkan Rose pun sampai memujinya. Dengan ini, Jeff Teague mulai dipercaya untuk masuk ke starting lineup secara permanen, yang artinya dia akan lebih sering hadir dan menjadi bagian dalam momen-momen bersejarah dan viral di NBA. Ini salah satu contohnya. Ketika LeBron James melakukan poster dunk yang ganas di depan Paul Millsap, Jeff Teague ada di dekat sana, menyaksikan semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Tapi itu bukan satu-satunya momen viral LeBron yang melibatkan Jeff Teague. Di playoff 2015, Atlanta Hawks bertemu dengan Cleveland Cavaliers di final wilayah timur. Di tengah-tengah game kedua, Teague lagi duduk di bangku cadangan. Dan sedikit yang dia tahu, setelah ini dia akan melihat salah satu meme paling viral pada masanya. Hey! Come on, man! That's too easy!
Dan berbicara tentang musim 2015, Hawks mencatatkan rataan rekor menang kalah 60-22, terbaik sepanjang sejarah tim. Tapi masih ada sejarah lain yang jauh lebih langka dari itu. Setelah mengukir rekor sempurna 17-0 pada bulan Januari, seluruh starting lineup Hawks dinobatkan sebagai Player of the Month dari wilayah timur. Ini adalah pertama kalinya 5 pemain dalam satu tim dinobatkan sebagai Player of the Month. Apalagi mereka melakukannya secara bersamaan di bulan yang sama. Dan tentu saja Jeff Teague menjadi bagian dari itu. Teague dan 3 starter lainnya pun dinobatkan sebagai All-Star. Lagi-lagi jadi bagian dari sejarah sebagai salah satu dari 8 tim yang 4 pemainnya terpilih jadi All-Star dalam semusim pada saat itu. Di titik ini, akhirnya momen-momen ikonik ini berpihak pada Jeff Teague. Dia sekarang nggak cuma sekedar melihatnya, tapi juga mengukirnya dan merasakannya sendiri. Sayangnya itu tidak berlangsung lama, karena saat Teague dan Hawks bertemu kembali dengan Cavs di playoff tahun berikutnya, ini yang Cavs lakukan. 3-point shots. Smith, 3 over Korver. Are you kidding me? Smith, the fake. Korver flies by, another 3. No! By Kyrie Irving. Shepard, 3. 23. Playoff record. Outside, Dante. Did I call that or what? Mo Williams adds to it. Cavs secara keseluruhan berhasil memasukkan 25 3 points, terbanyak dalam sejarah playoff sampai sekarang. Ini sepertinya membuat Jeff Teague emosi, apalagi saat itu mereka bakal disapu bersih Cavs 2 musim beruntun. Karena itu, Teague akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan rasa frustasinya ke LeBron James. Masa-masa Jeff Teague bersama Hawks akhirnya berakhir di sini. Pada musim berikutnya, Teague di-trade ke Indiana Pacers dan bermain bersama Paul George. Tanpa berlama-lama, Teague langsung melakukan sesuatu yang paling dia cintai, yaitu mengabadikan dirinya dalam peristiwa-peristiwa bersejarah NBA. 5 Desember 2016, Teague dan Pacers terbang ke Oakland untuk bermain di kandang Warriors. Setelah melakukan jambol di awal kuarter ketiga, Teague membiarkan Steph Curry lari begitu saja. Draymond Green akhirnya melempar bola jauh ke arah Curry, dan Curry tanpa perlu melihat ke belakang berhasil mengoper alley-oop ke Kevin Durant. Ini adalah salah satu highlight paling ikonik Warriors di era KD, dan mereka melakukannya tanpa dribble sekalipun. Dan Jeff Teague, dia benar-benar ada di mana-mana. Tapi gimana jadinya kalau ternyata highlight ini bukanlah yang jadi sorotan utama di game ini? Semua mata termasuk Jeff Teague itu sendiri mengarah ke Klay Thompson yang berhasil memberikan salah satu performa legendaris di NBA modern. Clay went to the three-point line and dropped in another one. Didn't choose to take it. Oh, Clay's feeling it now. Another three. About that in a second. Clay's three. There it is. Warriors are having fun. Clay for three. Good. Clay corner three. 60 poin hanya dengan 11 dribble dalam 29 menit. Lucunya, beberapa bulan lalu Jeff Teague memberi klarifikasi kalau sebenarnya dia nggak sadar kalau Klay sudah mencetak 40 poin dalam 2 quarter. We were only down like 14, so we like, we in the game. And coach was like, somebody put your hand up. We are. They was like, yeah, he got 42. We was like, what the fuck? Teague akhirnya cuma bertahan semusim saja bersama Pacers. Memasuki musim berikutnya, Minnesota Timberwolves memberinya kontrak 3 tahun. Di sana bisa dibilang Teague time berada di puncak-puncaknya. Yang pertama adalah ketika Derrick Rose mencetak 50 poin pada awal musim. Tapi gimana kalau ternyata aksi legendaris Rose itu hanya bisa terjadi karena keputusan krusial Teague beberapa jam sebelumnya? Before the game, D Rose like, man, you playing tonight? I'm like, nah, probably not. Went in there, I got ready to go, then my foot was really hurt, I couldn't play. Rose was like, don't worry about it, I'm going for it. I was like, going for what? I'm going for it. I was like, what? He's like 50. I'm getting 50 tonight. Dengan Teague yang memutuskan untuk tidak bermain karena kakinya masih sakit, Rose langsung mengambil tanggung jawab tersebut. Dan aksinya di lapangan sudah seperti deja vu. To the shot, Minnesota's shot blocking has gotten so much better. Rose, love the I need more cowbell. Love the anchor man as well. Rose out of the corner, and it's a new career. A lot of dribbling. The stop, the go, the finish. 46 for Rose. Rose gets inside, puts up a tough shot, and hits it anyway. Bound. Exum has it blocked in the corner by who else? Derek, 2011 MVP, Rose. Rose bahkan dari awal sudah memasang target kalau dia akan mencetak 50 poin. Saat sudah mulai mendekati targetnya itu, baik Rose maupun seluruh anggota Wolves di bangku cadangan mulai menangis. Cuma Jeff Teague yang berapi-api di momen itu, dan dia sendiri akhirnya bingung kenapa yang lainnya sedih, padahal ini adalah momen yang menggembirakan. Bagaimanapun perasaan mereka semua tetaplah sama, yaitu mereka bangga terhadap perjuangan dan pencapaian Derrick Rose, meski dia sudah melalui banyak cedera dan penderitaan beberapa tahun sebelumnya. Dan sekarang apakah kalian ingat dengan foto Karl Anthony Towns dan DeMarcus Cousins yang viral ini? Ini semua lagi-lagi karena campur tangan Jeff Teague. Saat Cat ingin melakukan post up di depan Cousins, ini yang Teague katakan kepadanya dari bangku cadangan.
I was like, Cat, bust his ass. I said, what? Itu sebabnya Cousins membuat ekspresi wajah seperti ini. Dan ternyata, masih ada momen Cat yang jauh lebih ikonik lagi di mana ada Jeff Teague di sana. Saat Cat terlibat baku hantam dengan Joel Embiid, Teague berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan Embiid darinya. Saking kuatnya Embiid, ini yang Teague katakan. My pec still ain't been the same since that day, bro. I think I tore my pec. Dan mau tahu satu fakta yang menarik? Pertengkaran itu bisa terjadi karena Embiid memberikan defense yang kuat saat Cat memegang bola. Dan bola itu ia dapat dari Jeff Teague sendiri. Teague sudah seperti dalang yang membuat semua momen viral Wolves ini terjadi. Dia juga ada di lapangan ketika LeBron James melakukan aksi legendarisnya ini. Butler denied by James and Smith on court. Here's LeBron. James catch fire, ball game. He did it. Tapi gimana jadinya kalau ternyata Teague sebenarnya adalah pahlawan Wolves pada masanya? 11 April 2018, Wolves berhadapan dengan Denver Nuggets untuk merebut posisi terakhir di playoff. Game ini berlangsung sengit sampai overtime, dan setelah Teague memasukkan tembakan ini, Nuggets langsung gak bisa mencetak skor sama sekali. Dan Wolves berhasil lolos ke playoff untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Tapi masih ada satu peristiwa gila Wolves lagi yang melibatkan Jeff Teague. 10 Oktober 2018, itu adalah tanggal ketika Jimmy Butler datang ke tempat latihan Wolves, memilih para cadangan mati sebagai rekan setimnya, dan berhasil mengalahkan starting lineup Wolves sebelum pindah ke tim lain. Ya, Teague adalah bagian dari starting lineup itu. Dan pada musim yang sama, Jeff Teague terjebak di salah satu strategi licik yang dipakai Chris Paul. Setelah Chris Paul mengeluh ke wasit karena jersey Jordan Bell yang gak dimasukkan ke dalam celana, Thunder jadi mendapatkan kesempatan ekstra untuk menyamakan kedudukan. Dan Teague menjadi salah satu saksinya. So Adams launches it to shooter catches and scores. Jeff Teague akhirnya di-trade kembali ke Hawks pada Januari 2020. Di titik ini, Jeff Teague sudah gak sepenuhnya diandalkan sebagai starter, sehingga dia mengambil peran sebagai pemain senior di sana. Tapi ternyata apa yang didapatkan Teague jauh di luar ekspektasinya. Musim 2019-2020 adalah salah satu musim terunik dalam sejarah NBA karena mereka harus berhenti bermain secara mendadak karena pandemi COVID. Pada 11 Maret 2020, setelah pengumuman itu disebarkan, masih ada beberapa game yang perlu diselesaikan, termasuk game antara Hawks dan Knicks ini. Ini ternyata menjadi terakhir kalinya sang legenda Vince Carter menginjakkan kaki di lapangan bermain di NBA, dan Jeff Teague menyaksikan semua itu sebagai rekan setimnya. Musim berikutnya, Jeff Teague aktif berpindah-pindah tim, mulai dari Boston Celtics, Orlando Magic, hingga Milwaukee Bucks. Bucks akhirnya menjadi tim terakhirnya di NBA. Dan siapa sangka Teague bakal melihat lebih banyak lagi momen-momen paling bersejarah di era modern ini. Di playoff, Teague hadir dalam game di mana 3-point krusial KD di detik akhir game 7 ini menginjak garis. Sebulan kemudian di NBA Finals, dia berada di samping Giannis yang berapi-api ketika timeout, melihat blok dan banyak performa legendarisnya di game-game berikutnya, dan akhirnya keluar sebagai juara NBA dan memutuskan untuk pensiun setelah itu. Sungguh akhir cerita yang indah untuk Jeff Teague. Sepanjang 12 tahun karirnya di NBA, dia selalu hadir dalam semua momen bersejarah NBA. Dengan semua ini, Teague mungkin terlihat seperti pemain lemah yang kebetulan muncul di sejarah pemain lain. Dan Teague juga menceritakan semua ini seolah-olah dia cuma ada di tim sebagai pengamat, bukan pemain basket. Tapi realitanya, Teague tetap merupakan pemain NBA yang hebat. Dia selalu tampil produktif saat diberi banyak kesempatan, lalu berhasil menjadi All-Star dan juara NBA dalam diam. Itulah episode kali ini. Free design diskon hingga 60% dan free ongkir spesial cuma di bulan Ramadan. Gas cek aja di AC Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you next video.